Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan kalian tetap diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sharing firman, mari kita memuji Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan supaya hidup kita terberkati. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkanlah diriku. Di waktu aku susah dan waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkanlah diriku. Di waktu aku susah dan waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan semangat, Engkau berikan kembali kami niat untuk belajar. Kami mohon berkatilah, terangilah akal budi kami untuk mendengarkan firman yang ada. Semoga menjadikan rema dan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan bersyukur katakan amin. Selamat mengikuti firman yang ada. Tetap semangat. Halo, shalom anak-anak, selamat pagi. Tadi kita sudah devotion, kita sudah menyembah, kita sudah mengagungkan nama Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita sudah berterima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan. Nah, untuk kali ini kita akan sharing firman tentang anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, anugerah keselamatan itu apa sih, Miss? Anugerah keselamatan itu dari kata anugerah dan selamat. Nah, selamat itu apa? Selamat itu menurut Miss Risma adalah segala sesuatu atau segala upaya yang kita lakukan agar kita terhindar dari sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang bisa menyebabkan celaka. Contoh, ketika kita lagi di jalan, ada jalan yang berlubang ya, kita naik motor gitu kan. Nah, kita tahu tuh kalau di depan itu ada jalan yang berlubang. Apakah kita akan menerabas lubang itu? Enggak kan? Mesti kita akan cari jalan yang jalan itu enggak berlubang, jalan itu yang bagus
yang lurus gitu ya, yang mulus lah ya, agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak celaka. Nah, itu yang dinamakan sebagai upaya. Jadi selamat itu harus kita yang cari, harus kita yang berusaha, harus kita yang mengupayakan. Nah, kalau anugerah adalah sesuatu hal yang diberikan secara cuma-cuma, pemberian secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa dimungut biaya ya. Nah, kalau anugerah keselamatan berarti apa, Miss? Kalau anugerah keselamatan berarti sesuatu hal yang diberikan cuma-cuma, sesuatu hal yang diberikan kepada kita secara sukarela yang berupa keselamatan agar kita terhindar dari celaka. Diberikan oleh siapa, Miss? Diberikan oleh Tuhan yang pasti. Nah, kita bisa melihat di Alkitab di Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Miss bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Miss ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, dengan kata lain di sini adalah Tuhan Yesus merupakan jalan keselamatan kita untuk menuju ke dalam kebenaran dan hidup. Yang artinya seperti ini ya, mungkin bisa diibaratkan seperti kalau misalnya kita itu menurut kehendak, menurut keinginan yang Tuhan mau terhadap hidup kita pasti akan selamat. Misalnya seperti ini, secara simpel aja ya. Misalnya kita dikasih tahu sama orang tua kita, nanti kalau pulangmu terlalu malam jangan lewat daerah situ nggak aman. Ya mungkin ada perampokan atau mungkin jalannya itu terlalu rusak, jadi kalau malam nggak kelihatan atau gimana. Tapi tergantung dari kitanya sendiri, kita mau merespon itu dengan baik atau tidak. Kita mau menuruti apa yang orang tua kita sarankan ke kita, apa yang orang tua kita mau nggak sih? Misalnya, alah nggak apa-apa jalan situ kan deket, jalan situ kalau misalnya dari rumah itu kan cuma berapa menit aja sih, daripada harus muter jalan yang rame. Nah, tergantung kitanya ya kalau seperti itu. Atau kita mau pilih, oh ya udah deh nggak apa-apa, jauh-jauh, penting milih jalan yang lebih jauh nggak masalah, yang penting aku bisa selamat. Nah, seperti itu. Misalnya aku bisa aman lah daripada harus lewat jalan yang lebih dekat tapi dengan resiko yang seperti itu. Nah, itu jadi bergantung ke kitanya sendiri. Ketika Tuhan akan memberikan kita anugerah keselamatan, apakah kita mau merespon dengan baik? Apakah kita mau menerimanya itu dengan baik? Atau kita membangkang? Atau kita dengan sifat kedagingan kita masih egois, kita masih memikirkan diri sendiri. Jalan pintasnya ada nggak sih? Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita sebagai manusia yang disayangi Tuhan, apakah kita pastinya nanti akan selamat? Belum tentu. Itu tergantung dari kita masing-masing. Karena Tuhan telah berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan sudah berfirman demikian. Jadi jika kita mau menerima anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis, kita harus melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu seperti apa. Tuhan mau kita itu baik kok. Nggak mungkin Tuhan mau kita itu jahat, nggak mungkin Tuhan mau kita itu nakal, nggak mungkin Tuhan mau kita itu buruk. Tuhan juga nggak mungkin mau kita itu celaka, nggak mungkin. Tuhan itu mau kita itu menjadi makhluk yang baik, saling toleransi, saling menjaga sikap, saling berbuat baik dengan sesama. Nah, kalau misalnya kita sudah melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti akan tegur kita. Dengan cara seperti apa, Miss? Mungkin dengan cara ditegur oleh orang yang ada di sekitar kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Atau
Tuhan tegur kita melalui Roh Kudus. Tiba-tiba kita lagi renungin masalah apa gitu kan, tiba-tiba kepikiran, oh iya, kok aku kayak gini ya, misalnya gitu. Terus kita misalnya, ya udah deh, daripada nggak ada solusi, coba deh baca Alkitab, atau udah deh aku mau curhat sama Tuhan. Nah, Tuhan kasih kita teguran mungkin lewat firman yang sudah kita baca. Misalkan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita mau selamat, kita mau mengikut Tuhan, dan kita mau menjalani apa yang Tuhan mau atas kehidupan yang kita miliki, karena semuanya akan kembali ke Tuhan lagi. Kehidupan ini bukan milik kita, tapi kehidupan kita adalah milik Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya, anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Firman kita untuk pagi hari ini semoga bisa menjadikan rema untuk kalian, semoga bisa menjadikan sesuatu yang baik untuk kalian ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat karunia yang telah Tuhan berikan. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkati apa yang kita akan lalui dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga orang-orang yang menyayangi kami dan kami sayangi Tuhan, agar senantiasa Tuhan selalu berikan berkat untuk mereka, untuk orang tua kami, saudara kami, guru-guru kami, teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati senantiasa.